Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Burhan Hanif. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan keterkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendistribusikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DAA, kepanjangan dari Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery berarti saya menyalurkan ilmu yang sudah saya pelajari kepada mahasiswa. Sedangkan interaksi menjelaskan bagaimana saya secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa. Sedangkan yang terakhir, asesmen menerangkan bahwa bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa tersebut terhadap mata kuliah yang telah saya berikan kepada mereka secara objektif. Sebelum saya masuk ke inti dari DAA, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa itu interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan Prodi Teknik Informatika dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bidang teori komputasi, komputasi kecerdasan, jaringan komputer, teknologi web, teknologi mobile, dan basis data. Dalam pembuatan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi user sesuai dengan konsep user interface dan user experience secara kekinian. Sedangkan capaian pembelajaran kuliah ini secara umum, mahasiswa diharapkan yang pertama adalah mampu memiliki pemahaman tentang konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem secara interaktif. Yang kedua, mampu memiliki pemahaman tentang proses desain interaksi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi yang terakhir adalah mampu menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan antarmuka pengguna yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, maka mahasiswa diharapkan bisa mengikuti program MBKM yang pembelajarannya berbasis project atau yang lebih kita kenal dengan project based learning. Penerapan ini tentunya penerapan langsung interaksi manusia dalam dunia industri maupun dunia nyata. Untuk model pembelajaran yang saya terapkan, saya pertama diawali dengan kontrak perkuliahan dan pengantar perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Kemudian dilanjutkan mahasiswa menjawab soal pretest yang saya berikan guna untuk melihat pengetahuan umum yang dimiliki mahasiswa sebelum mendapatkan mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan mahasiswa menerima materi secara langsung, baik tulisan maupun lesan, dan yang terakhir mengerjakan soal post-test yang ditutup dengan presensi mahasiswa di perkuliahan. Demikian model pembelajaran yang saya terapkan. Untuk selanjutnya, berikut saya sajikan video pembelajaran saya untuk mata kuliah interaksi dan manusia dan komputer di salah satu kelas yang saya ambil.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Muhammad Burhan Nadif, Preskom Kantor. Dosen kalian ini tentunya udah pada kenal kan? Saya mengajar di Interaksi Manusia dan Komputer. Di pertemuan kali ini pertemuan ke-15, hampir selesai. Kita akan mereview mulai dari bab 1, inti dari apa sih pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Terus karena kita udah melewati UTS itu mereviewnya atau ujiannya dari bab 1 sampai bab berapa? 7 ya? Ini kan 8-nya UTS ya. Dari bab 1 sampai bab 7 berarti kita lari ke bab 6 sampai ke bab 15. Nah, sebelum ke inti materi, saya ingin tanya dari kalian, ngapain aja sih weekend kalian? Apakah menyenangkan? Sedih? So, apakah ada yang menyusahkan? Ada ya? Gak ada? Yakin? Masih ada yang gerumung-gerumung? Oke, kalau gitu saya ingin kalian mengisi kuesioner pertanyaan dari kalian supaya saya bisa mengukur nih kesiapan kalian dalam menerima ilmu yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian belum siap, otaknya masih flying fox kemana gitu kan, nggak bakal masuk otak ya. Nah, sekarang saya punya namanya aplikasi bawaan dari buatan orang, namanya Mentimeter. Di sini merupakan penerapan dari UI UX kita, dari interaksi manusia, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Silakan dibuka, dikeluarkan handphonenya. Saya ingin tahu sih keadaan kalian melalui pertanyaan-pertanyaan dari Mentimeter. Pernah pakai Mentimeter nggak? Belum. Ini biasanya dipakai oleh orang motivator atau psikologi dalam mencari tahu pesertanya itu sejauh mana dalam persiapan untuk menerima materi. Nah, ini saya buka dulu Mentimeternya. Nah, silahkan pergi akses menti.com atau saya itu aja ya, saya kopikan ke grup ya, ke e-learning. Nah, di diskusi sudah saya share link dari menti.com atau pakai kode 1850747. Sudah bisa diakses? Di situ ada pertanyaan apa yang Anda kerjakan pada liburan weekend kemarin. Silahkan ditulis. Saya pengen tahu nih keadaan kalian supaya saya bisa mentranslate ilmu yang akan saya berikan dengan cara sesuai dengan kegiatan kali ini. Ada 3 pertanyaan ya, 3 jawaban ya, betul ya? Sudah bisa diakses menti.com. Tulis aja, bebas mancing ya, apa holiday atau apa. Tidur, mengerjakan tugasnya, tenangin. Wih, hebat ya, mengerjakan tugas saya. Wih, mantap ya. Sudah ada 57, berarti sudah banyak yang menginput. Rata-rata pada tidur, main game, sangat-sangat produktif ya. Sangat-sangat produktif sekali. Kalau tidur itu bagian dari refleksi, jadi nggak tidur itu menyiapkan badan, menyiapkan pikiran supaya ke
kedepannya bisa fresh. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kita tulis bagaimana perasaan Anda saat ini setelah Anda melakukan kegiatan tersebut. Ayo, perasaannya apa? Bahagia, saya biasa aja. Enak sih. Oke, campur aduk, enak sih. Rata-rata senang ya, nggak ada yang bersusah hati kan? Berarti keadaan sungguh sangat baik-baik saja. Lanjut ke ketiga, apa yang menjadi impian Anda setelah kalian weekend melakukan itu, terus perasaan Anda pada waktu saat ini setelah melakukan itu biasa saja, terus kedepannya nanti mau ngapain? Wih, apa nih? Tidak apa-apa. Bagus. Bisa ngodek sehari 8 jam. Ini calon-calon gubernur. Tidak ada tugas. Berarti pengen gak ada tugas. Memang saya pernah ngasih tugas yang berlebihan. Kayaknya enggak kan? Wah, ini buang. Tugas saya kan cuma bikin HKI. Ya kan? Walaupun harus bayar 250.000 ya. Tapi kan sudah dapat duit dari job game sama juara juga. Betul kan? Oke, cukup untuk mengetahui gimana kalian keadaannya. Ternyata baik-baik saja. Alhamdulillah siap menerima pelajaran dari saya. Nah, kita masuk ke inti dari materi kita. Baik, materi dari interaksi manusia dan komputer. Kita kemarin sudah belajar banyak karena ini pertemuan terakhir kita. Kita sudah belajar gimana konsep interaksi manusia dan komputer. Ada faktor manusia dalam interaksi manusia, ada faktor komputer juga, ada paradigma interaksi dan disabilitas, ada rekam dialog, ada antarmuka berbasis menu, ada GUI, graphic user interface, lalu prototype kita sudah bikin sebuah gambaran atau sebuah prototype berupa aplikasi pakai Figma, sudah berhasil semua dan saya lihat bagus-bagus semua. Itu sudah bukan kalian buat untuk cari game selain kalian jualan tahu gimbal sama joki game ya. Lalu teknik evaluasi ada kerugian, ada lingkungan fisik dan hieroglyph. Kenapa saat dibutuhkan dia nggak bisa? Ya sudah. Interaksi manusia, saya flashback dulu ke bagian awal, interaksi manusia dan komputer. Movement komputer interaksi, bahasa Inggrisnya itu atau bahasa kerennya itu. Kita ke pengenalan lagi, kita flashback ke depan ya, biar kalian nanti inti dari interaksi manusia dan komputer. Secara sederhananya, IMK adalah studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Jadi bagaimana si manusia itu berinteraksi secara langsung dengan si komputer. Apakah interaksinya baik-baik saja atau agak bertengkar sedikit atau agak bersenang, itu dipelajari di sini. Kita mempelajari IMK untuk dapat menemukan bagaimana membuat agar teknologi komputer dapat lebih berguna bagi manusia. Nah, IMK ini digunakan pada intinya di bagian user interface dan user experience. Itulah inti dari IMK ini. Jadi kita mengetahui ini aplikasi ini user friendly kah untuk kita atau tidak. Hal tersebut membutuhkan pemahaman 3 hal, yaitu otomatis kita harus paham yang namanya teknologi komputer sendiri. Kalau anak TI nggak paham komputer ya tuh jualan tahu gimbal aja bisa jadi pengusaha malah sukses, bisa mempekerjakan anak programmer. Lalu manusia yang akan berinteraksi dengannya,
Kita harus pahami manusia yang seperti apa yang akan berinteraksi dengan komputer. Manusia misalkan generasi saya atau yang lebih tua banyak yang gaptek, banyak yang nggak mudeng gimana cara nutul HP itu ada loh. Bahkan sekelas guru besar, profesor itu ya karena dia sepuh banget sampai harus punya asisten buat bagian IT itu ada. Nah kita harus pahami konteks manusianya, golongannya seperti apa. Setelah kita paham, baru kita bisa bikin prototipe-nya dengan kebutuhan orang tersebut. Dan apa yang dimaksud dengan lebih berguna, more useful. Nah, kalau kita sudah paham manusianya, maka kebergunaannya otomatis tepat. Jadi tidak salah sasaran. IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Ya, jadi kita berinteraksi dengan komputer, komputernya langsung menjawab apa yang kita butuhkan. HCI dan Human Factor. Human Factor fokus kepada studi of human dan sekitarnya, alat dengan perhatian khusus tentang cara meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan penghematan sekaligus memulai beban kerja manusia yang kesalahan. Kita paham ya tentang ini studi of human. HCI sendiri fokus kepada manusia menggunakan komputer dan juga menitik beratkan isu yang sama seperti human factor. Nah ini adalah gambar ilustrasi dari penerapan komputer. Kita berbicara dengan komputer. Ini jadi orangnya ini berbicara dengan komputer. No, please click on the record. Nah si ibunya bingung. Ini kanannya sebelah mana? Kananmu atau kananku? Gitu. Jadi ini harus dipahami bagaimana interaksi antar kedua belah pihak. Para konsep IMK, perubahan teknologi perlu metode perencanaan yang berbeda. Jadi ketika update software itu perlu perancangan yang berbeda juga. Tentang bidang IMK, sarana, sasaran IMK-nya, mau yang manusia seperti apa, lalu peran IMK, produktivitas, efek perancangan IMK yang buruk. Nah, saat ini perkembangan teknologi sangat besar. Hampir setiap saat kita berhubungan dengan teknologi komputer. Pada awal perkembangan komputer tahun 1950, yang waktu itu saya belum lahir, kalian juga belum kepikiran untuk lahir. Itu masih sangat sulit dioperasikan, tidak praktis, dan waktu eksekusinya sulit diprediksi. Nah, pada saat itu saat jadul ya, 1950 Indonesia baru merdeka 5 tahun. Itu komputer apalagi di Indonesia mungkin belum ada. Faktor penyebabnya adalah ukurannya yang sangat besar dan harganya sangat mahal, sehingga jika dibandingkan tenaga buruh saat itu masih jauh murah, hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknis spesialis yang sudah terbiasa melakukan program secara online dengan menggunakan kartu prom atau punch card. Kalian nggak tahu ya kartu prom itu atau postcard itu ya kartu biasa dimasukkan gitu. Jadi zaman dulu kalau kita main komputer harus ngadik. Pernah belajar bahasa asing kan? Apa semester awal kan dikasih pelajaran Cina. Misalkan harus print ya, kita harus mengetikkan coding, mengetikkan sesuatu ke komputer baru keluar apa yang kita mau. Banyak sedikit yang diketahui tentang bagaimana membuat mudah untuk digunakan. Nah ini adalah komputer pertama kali yang namanya Enix. Pernah nonton filmnya Alan Turing yang waktu itu dia perang antara Jerman dan Sekutu, yang orangnya notabene adalah maaf dalam tanda kutip dia homoseksual ya. Dia menciptakan sebuah komputer untuk mendekrip pesan dari Jerman. Nah dengan di keluarnya ini diilustrasikan atau diasumsikan bahwa perang dunia kedua ini lebih cepat
selesai 100 tahun. Bayangkan kalau komputer ini nggak tercipta, mungkin sampai saat ini kita masih dalam pemerintahan perang ya. Nah ini pemrograman Enigma, dulu masih dicolok-colok gitu. Kalian bisa nanti lihat lebih jelasnya di film-film ya, atau kalian searching aja. Lalu ini Alien 2, perkembangan dari Enigma. Lalu kondisi saat ini komputer sudah jauh lebih murah. Digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja. Dan saat ini sudah sangat canggih sekali. Dibandingkan dengan saya waktu saya kuliah tahun 2008, itu masih jarang laptop dan mahal-mahal sekali. Bayangkan 2008 itu. Terus internet aja belum ada, masih banyak warnet, dan warnet itu konotasinya negatif. Masih tahu warnet kan? Masih ada warnet? Masih? Oh masih? Oke. Perubahan teknologi penurunan harga komputer yang sangat dramatis dihasilkan oleh adanya perkembangan teknologi terutama teknologi mikro dan berbentuk silikon. Kemauan teknologi untuk memperkecil ukuran rangkaian dalam detik tipis IC merupakan langkah menuju komputer yang powerful dengan kapasitas penyimpanan yang besar, namun harganya semakin murah. Perubahan teknologi bisa di atas setelah membuka kemungkinan pengguna komputer yang lebih luas. Saat ini kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis dan dunia industri. Jadi sangat erat kaitannya dengan kedua dunia tersebut. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga. Kebutuhan perancangan yang berbeda. Agar komputer dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif, maka perlu dirancang dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat mengakomodasi semua orang. Namun komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Istilah EMK atau HCI ini ada pada tahun 1970 mulai dikenal antar muka pengguna atau user interface yang juga dikenal dengan istilah man machine (MMI) dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancang sistem. Perusahaan komputer mulai memberikan aspek fisik dari antar muka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Istilah HMI, istilah Human Computer Interaksi (HCI) mulai muncul di tahun 1980-an ya. Lalu apa itu antar muka pengguna atau user interface? Tidak hanya perancangan layout layar monitor, dari sudut pandang penggunaan merupakan keseluruhan sistem yang useful, usable, user. Artinya adalah fungsional, dapat mengerjakan sesuatu. Kalau usable, dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah, mengerjakan sesuatu yang benar. Lalu user terbaik, terlihat baik, tersedia dan diterima atau digunakan oleh organisasi. Nah, inti dari EMK itu adalah kita berhubungan dengan komputer ya. Lalu antar muka ini, saya tambah satu lagi. Antar muka berbasis menu. Nah, jenis-jenis dari menu ada beberapa, yaitu organisasi menu berbasis tugas, menu tunggal, kombinasi banyak menu. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, menu tunggal bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah menu biner di mana dia hanya menampilkan salah satu atau dua buah pilihan, yes atau no, ketika kita menjelek ya, biasanya seperti itu. Kalau menu tunggal dengan banyak pilihan, berarti dia menampilkan lebih dari dua pilihan. Menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia di tampilan. Seperti kita di ATM, itu basisnya yang namanya dinamakan menu datar. Lalu ada juga menu tarik atau pull down menu.
sebagainya. Untuk menu ikon, namanya aja ikon, berarti dia merupakan tampilan dari ikon-ikon yang ada di komputer. Menu dengan pilihan yang panjang, jika menu memiliki pemilihan yang panjang dan tidak mungkin ditampilkan seluruhnya, biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan biasanya diimplementasikan dalam bentuk struktur program. Nah, ini adalah menu dulu. Lalu ini ada penggeser dan ini adalah menu 2 dimensi. Mungkin cukup itu yang bisa saya berikan. Gimana? Paham atau pusing? Pusing ya? Pusingnya di mana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan saya buka pertanyaan. Silakan tanya saja. Yang bersedia untuk bertanya saya kasih hadiah coklat silver queen. Di sini saya bawa coklat. Mau nggak? Nggak mau? Yakin? Nggak ada? Nggak ada yang mau? Oh, gimana ya? Berarti sudah paham semua ya? Kalau sudah, saya ingin ngetes nih kepahaman kalian itu sampai di mana. Nggak usah saya tanya satu-satu, mungkin kalian mau ya. Saya punya sebuah kuis. Yuk kita isi kuisnya. Kuis interaksi manusia dan komputer. Saya pakai yang namanya aplikasi kuis. Sudah pernah pakai kuis? Pernah? Nah, silakan akses kuis saya. Silakan ke joinmyquiz.com, lalu enter kode 055142. Udah? 42? Siapa yang belum? Mana? Sudah semua ya? Kalau sudah kita mulai. Siap? Ready? Go. 5, 4, 3, 2, 1. Wih, tegar. Wih, siapa nih? Riza mana? Mau duduknya mana di depan, paling memperhatikan. Wih, ada yang minus siapa ini? -3 ini gimana? Wih, top skornya siapa ini? Yusuf Abdul. Mana Yusuf? Sampai bebas tuh gimana sih? Sudah ya? Duduk. Saya akhiri tadi adalah IMK kita. Semoga apa yang saya sampaikan masuk kepada teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita presentasi dulu. Sudah beres semuanya? Oh, coba dicek dulu. Oke, begitu dengan demikian selesai sudah mata kuliah kita interaksi manusia dan komputer. Saya berterima kasih kepada teman-teman kita bekerja sama. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, cukup. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.